Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang suplemen penambah imunitas. Seberapa aman dan penting. Dimulai dari perkenalan. Perkenalkan, nama saya Rizal Maulana Bahtiar dengan NIM belakang 217. Saya Saika Yunia dengan NIM belakang 220. Saya Farah Okta Ramadhani dengan NIM belakang 223. Saya Holida Dia Alu dengan belakang 2. Saya Lukman Fauzi dengan NIM belakang 232. Saya Nindya Arsyani dengan NIM belakang 233. Saya Radha Saputra dengan NIM belakang 218. Baik, itu merupakan perkenalan dari kelompok 4 yang akan dilanjut dengan materi. Yang pertama, definisi. Suplemen kekebalan tubuh adalah bahan yang dikonsumsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang dapat membantu melindungi individu dari penyakit, termasuk COVID-19. Pada kasus COVID-19, contoh suplemen kekebalan tubuh ialah suplemen vitamin C, obat herbal, dan bahan alam yang digunakan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Suplemen ini dapat membantu meningkatkan produksi antibodi dan meningkatkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi. Pentingnya konsumsi harian suplemen kekebalan tubuh. Suplemen kekebalan tubuh dapat membantu melengkapi asupan nutrisi yang mungkin tidak terpenuhi dari makanan, membantu terpenuhinya kebutuhan tubuh akan nutrien-nutrien penting yang diperlukan agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Jika memiliki kekurangan nutrisi tertentu yang berperan dalam menjaga kekebalan tubuh seperti vitamin C, D, E, atau zinc, maka suplemen dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin C. Vitamin C merupakan salah satu nutrisi terbaik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang dapat membuat tubuh rentan terserang penyakit, memperkuat sistem imun tubuh, dan melindungi tubuh dari berbagai infeksi. Selanjutnya, vitamin D. Vitamin D berperan penting bagi kesehatan tulang dan gigi, berperan mendukung pertumbuhan tulang dan gigi anak, serta mencegah kerapuhan atau osteoporosis pada orang lanjut usia. Vitamin E merupakan salah satu suplemen penting bagi kesehatan yang berfungsi sebagai antioksidan dan pelindung sel-sel tubuh dari kerusakan. Yang terakhir ada zinc. Zinc berperan penting dalam memperkuat daya tahan tubuh, meredakan peradangan, dan mempercepat penyembuhan luka. Terus yang selanjutnya ada dampak, kekurangan, dan kelebihan konsumsi suplemen penambah kekebalan. Untuk vitamin C, jika kekurangan konsumsi suplemen vitamin C akan menyebabkan pendarahan, gigi rontok, luka pada gusi, dan tulang mudah patah. Jika kelebihan konsumsi suplemen vitamin C juga dapat memicu pembentukan batu ginjal. Hal ini terjadi karena kandungan asam urat pada urin orang yang mengonsumsi vitamin C lebih dari 400 mg per hari. Terus vitamin D. Bila kekurangan konsumsi suplemen vitamin D akan menyebabkan gigi akan mudah mengalami kerusakan dan otot akan mengalami kekejangan. Apabila kelebihan mengonsumsi vitamin D menyebabkan kadar kalsium pada darah dan urin meningkat, pengerasan otot dan ginjal pada gilirannya dapat menyebabkan gangguan ginjal dan hipertensi. Terus yang selanjutnya vitamin E. Apabila kekurangan mengonsumsi suplemen vitamin E akan menyebabkan anemia. Selain itu, saraf dan otot akan mengalami gangguan yang berkepanjangan. Dan apabila kelebihan mengonsumsi vitamin E dapat menurunkan kerja kelenjar tiroid dan dapat menurunkan imunitas tubuh dan memicu pertumbuhan sel-sel tumor. Selanjutnya, dampak negatif konsumsi suplemen penambah kekebalan. 1. Keracunan nutrisi. Mengonsumsi suplemen kekebalan dalam dosis yang tidak sesuai dapat menyebabkan keracunan nutrisi. Yang kedua, gangguan pencernaan. Beberapa suplemen kekebalan dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare, mual, muntah, atau sakit perut. Yang ketiga, interaksi obat. Suplemen kekebalan tertentu dapat berinteraksi dengan obat-obatan tertentu yang sedang digunakan, mengganggu efektivitas obat atau menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Yang keempat, alergi dan reaksi sensitif. Beberapa suplemen kekebalan dapat menyebabkan reaksi alergi atau sensitif pada individu tertentu. Yang terakhir, pengantongan sistem kekebalan alami.
Mengandalkan suplemen kekebalan secara terus-menerus dapat menyebabkan sistem kekebalan alami tubuh menjadi kurang aktif atau tergantung pada suplemen tersebut. Ini dapat melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan penyakit secara alami. Baik, tadi kita sudah membahas tentang apa itu suplemen-suplemen yang menambah sistem imunitas tubuh. Nah, sistem imunitas itu apa? Sistem imunitas biasa disebut sistem kekebalan tubuh, yang merupakan jaringan kompleks yang terdiri dari sel, organ, dan zat yang bekerja sama untuk melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Sistem ini dapat mengenali dan menghancurkan zat asing seperti bakteri, virus, jamur, parasit, dan sel kanker. Nah, sel imun sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pertahanan spesifik dan pertahanan spesifik. Untuk pertahanan spesifik, yaitu barisan pertahanan awal yang bertugas untuk mencegah masuknya benda asing atau agen infeksi, misalnya seperti kulit, membran mukosa, sel fagosit, lendir, silia, komplement, lisosim, interferon, dan faktor humoral lainnya. Dan pertahanan spesifik, yaitu pertahanan yang berinteraksi secara khusus dengan zat asing tertentu dan mampu mengidentifikasi zat asing yang telah masuk ke dalam tubuh sebelumnya. Proses ini memproduksi antibodi dilalui sistem sel B yang memproduksi antibodi dan sistem sel T yang memproduksi sistem kekebalan seluler. Keamanan fungsi harian kekebalan tubuh. 1. Jaga kebersihan. Faktor utama untuk menjaga keamanan makanan terletak pada kebersihannya. Kebersihan ini bukan hanya terkait pada kebersihan makanan loh. Kamu juga harus menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan sebelum dan setelah menyiapkan makanan. Menjaga kebersihan peralatan dapur hingga menjaga area dapur tetap bersih dan berbagai jangkauan binatang peliharaan. Yang kedua, pisahkan mentah dan matang. Makanan mentah terutama daging, unggas, dan makanan laut yang mengandung cairan atau lendir di dalamnya dapat mengandung mikroorganisme berbahaya yang dapat ditransfer ke makanan lain selama persiapan dan penyimpanan makanan. Untuk yang bisa kamu lakukan saat menyiapkan makanan adalah gunakan talenan dan piring terpisah untuk produk daging, unggas, makanan laut, dan telur. Lalu cuci bersih semua peralatan yang digunakan tadi. Bila kamu ingin menyimpan bahan makanan ini, tempatkan mentah, unggas, dan makanan laut dalam wadah atau kantong plastik tertutup. Kamu bisa menyimpan di lemari dingin jika berencana menggunakan untuk kemudian hari. Yang ketiga, simpan makanan pada suhu yang aman. Selama masa pandemi, tentunya kamu terbatas untuk bisa bebas keluar belanja. Jika kamu berniat menyimpan makanan, kamu harus menginginkan rencana strategis tentang penggunaan bahan makanan. Prioritaskan produk segar ya. Sebaiknya gunakan bahan-bahan segar dan bahan-bahan yang memiliki fungsi simpan lebih pendek dahulu. Jika produk segar, terutama buah-buahan, sayuran, dan turun dalam lemak terus tersedia, prioritaskan penyimpanannya di bagian atas yang tidak mudah rusak. Yang keempat, gunakan air bersih dan baku yang bersih. Poin selanjutnya yang harus kamu perhatikan juga adalah bahan baku termasuk air atau es. Keduanya dapat terkontaminasi dengan mikroorganisme dan bahan kimia berbahaya. Kamu harus pemilihan bahan baku, cuci dahulu buah dan sayuran, lalu kupas kulitnya terutama jika dimakan mentah. Selanjutnya yaitu dosis dan orang yang perlu berhati-hati dalam mengonsumsi suplemen penambah kekebalan tubuh. Yang pertama yaitu dosis suplemen. Dosis suplemen untuk vitamin C yaitu 75 sampai 90 mg per hari untuk orang dewasa. Untuk vitamin D yaitu 600 IU per hari untuk orang dewasa. Kemudian untuk suplemen zinc yaitu 8 mg per hari untuk wanita dan 11 mg per hari untuk pria. Kemudian dosis suplemen echinacea yaitu 400 sampai 1000 mg per hari. Untuk elderberry yaitu 180 sampai 600 mg per hari. Dan yang terakhir yaitu ginseng 200 sampai 1000 mg per hari. Untuk orang yang perlu berhati-hati dalam mengkonsumsi suplemen penambah kekebalan tubuh ini yaitu wanita hamil dan menyusui. Karena beberapa penambah kekebalan tubuh mungkin tidak aman untuk ibu hamil atau ibu menyusui. Yang kedua yaitu untuk anak-anak. Nah, dosis untuk anak-anak ini biasanya berbeda dengan orang dewasa. Kemudian yaitu orang dengan kondisi medis tertentu seperti penyakit autoimun atau penyakit hati.
Dan yang terakhir yaitu orang yang sedang menjalani pengobatan. Karena suplemen penambahan kekebalan tubuh ini dapat berinteraksi dengan obat-obatan tertentu, maka selalu konsultasilah dengan dokter jika Anda sedang mengalami pengobatan. Baik, berikut adalah daftar pustakanya yang kami ambil. Kita sudah berada di ujung presentasi dari kelompok 4 ini. Bila ada kesalahan kata dari kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.